Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana komputer bisa ingat semua data dari program sampai file pribadi kita? Nah, semua itu karena satu komponen penting yang disebut memori. Di video ini kita bakal bahas mulai dari definisi memori, jenis-jenis RAM dan ROM, sampai ukuran memorinya. Yuk, langsung aja. Hidup Jokowi! Perkenalkan, nama saya Saparudin Lubis, NPM 61 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas UISU. Secara sederhana, memori adalah tempat penyimpanan data atau instruksi yang dibutuhkan oleh mikroprosesor. Jadi, ketika prosesor mau ngolah sesuatu, dia bakal ambil data dari memori. Tanpa memori, mikroprosesor nggak bakal bisa kerja karena dia butuh tempat buat nyimpen dan ambil data dengan cepat. Ibarat otak manusia, memori itu kayak ingatan jangka pendek dan jangka panjangnya komputer. Sekarang kita bahas dua jenis memori utama, yaitu RAM dan ROM. Yang pertama, RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara yang isinya bisa berubah-ubah. Jadi, kalau komputer dimatiin, datanya langsung hilang. RAM itu berfungsi buat menyimpan data sementara waktu sistem sedang bekerja. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. Itu kebalikannya. Data di ROM bersifat permanen dan nggak bisa diubah dengan mudah. Biasanya berisi instruksi dasar untuk menghidupkan komputer seperti BIOS. Singkatnya, RAM itu buat kerja sementara, sedangkan ROM buat instruksi dasar yang tetap. Kalau dilihat dari posisinya, memori dibagi dua, memori internal dan eksternal. Memori internal ada di dalam sistem utama, contohnya RAM dan ROM tadi. Ini yang langsung diakses mikroprosesor saat bekerja. Yang kedua, memori eksternal adalah penyimpanan tambahan di luar sistem utama, kayak hard disk, SSD, flash disk, atau kartu SD. Jadi, ketika data terlalu besar buat disimpan di internal, sistem bakal pakai memori eksternal. Terakhir, ukuran memori biasanya diukur dalam byte. Mulai dari bit ke byte, byte ke kilobyte, kilobyte ke megabyte, megabyte ke gigabyte, sampai terabyte. Semakin besar ukuran memori, semakin banyak data yang bisa disimpan. Tapi, memori yang cepat dan efisien juga penting biar proses kerja mikroprosesor nggak lemot. Jadi, singkatnya, memori itu otaknya penyimpanan data buat mikroprosesor. Ada ROM dan ada RAM, internal dan eksternal, serta ukuran yang menentukan beberapa besar data bisa disimpan. Semoga video ini bantu kalian makin paham tentang dasar-dasar memori di sistem mikroprosesor. Jangan lupa Hidup Jokowi! Bye-bye.